selamat datang sedulur di channel saya Purwokerto Songgot, dan tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Kali ini saya berada di Desa Sukosari, Kecamatan Babatan, Kabupaten Ponorogo. Kadang kita nyebutnya Danyang gitu ya. Saya kadang kurang paham kalau tempat ini justru masuk di Desa Sukosari, Kecamatan Babatan. Nggih, Pak. Nggih, Pak RT, badhe ningali bekas gudang garam. Dan ini kita akan melihat satu tempat yang dulu sangat bersejarah ya, namanya bekas gudang garam dan juga ada dermaganya. Nah, ini sama Mas Eka Harnawa. Selamat siang, pagi, pemalam ini. Boleh semuanya, karena ngelihatnya juga pagi, siang, dan malam. Ikuti liputan kita kali ini. Salam. Gudang garam. Ketika kita mendengar kalimat itu, barangkali kita akan langsung mengasumsikannya dengan rokok. Akan tetapi, gudang garam sebenarnya bukan itu. Nah, kali ini kita berkunjung ke Dusun Tular, Desa Sukosari, Kecamatan Babatan, Kabupaten Ponorogo. Kita mengunjungi reruntuhan gudang garam milik Belanda pada zaman dahulu. Ya, gudangnya sendiri sudah tidak ada, akan tetapi landasan yang terbuat dari batu bata kuno karena besar-besar dengan perekat khusus masih nampak terlihat dengan jelas. Ya, landasan atau pondasi, atau kadang juga disebut ompak dari tiang-tiang penyangga gudang garam milik Belanda tersebut tersebar tercecer secara rapi di pekarangan atau pategalan penduduk Dusun Tular, Desa Sukosari, Kecamatan Babatan, Kabupaten Ponorogo. Kalau kita melihat bentuk fisiknya, tentu saja gudang garam yang dimiliki Belanda ini sangatlah besar karena membentang ke utara kurang lebih 70-80 meter, demikian juga yang dari timur ke arah barat. Konon gudang garam ini dahulu digunakan untuk menampung garam-garam yang akan digunakan oleh Belanda beserta masyarakat Ponorogo tentunya pada era pendudukan pemerintah kolonial Belanda di Ponorogo pada masa itu. Garam-garam tersebut diangkut menggunakan perahu melalui Bengawan Danyang dari arah utara yang untuk kemudian disimpan dan distribusikan ke wilayah Ponorogo. Untuk menguak sedikit cerita tentang gudang garam di Tular Sukosari Babatan, kita akan mencoba ngobrol mewawancarai Bapak Sumowagiran, salah satu pini sepuh Dusun Tular. Assalamualaikum Pak De. Nggih. Nggih. Asmanipun? Sumowagiran. Pak Sumowagiran. Nek Pak RT? Kula Kastubi. Oh, Pak Kastubi. Kastubi. Nggih. Menika badhe nyuwun pirsa rumiyin mriki menika gudang garam nggih. Nggih, gudang garam. Gudang uyah, gudang. Lah nggih, Nggih. gudang uyah. Gudang uyah. Terus tipe ingkang ginakaken londo nggih. Zaman londo. Zaman londo ta nggih. Mbah yo teri. Wong Lah nggih. medale nggih lepen riku king larika. Lepen Bengawan Madiun. Nggih Bengawan niki sampeyan nggih praune enten cerita. Oh, praune nggih mriki. Gitu iki critane niku. Nawi napa? Dermagane ngoten nggih wonten Pak Dirwin. Dados ingkang kangge nyancang perahu ngoten nika. Yang lepen riku. Nggih lepen riki. Pratarane nggih tasik niku. Pelatarane tasik. Tasik niku diluku mawon nggih ambrol niku sabene nggih. Oh, nek bekas-bekase bangunane dermaga pun mboten wonten nggih Pak RT nggih. Wonten nggih pun ngeten iki. Nggih. Iki kira ditutuki damel ompak napa sing grepes-grepes niku. Oh, rumiyin nggih bangunan ageng ngoten nggih. Critane Oh. wong niki wingkos tok niki sane sabene nggih yupi-yupi ngoten. Critane ngoten. Nek total dibongkar niku tahun pinten Pak Desomo? Wah. Mboten Nek terus mbah kula nggih. Nggih. Mbah kula niku nggih sajal nggih dereng ngenangi lho Mas. Terus mbahe mulai mbae malih critane Oh, namanya. ngaten. Nggih. Terus nggih. Kurang cerita. Tahun 1800-an. Intinya sudah
beratus-ratus tahun nggih. Bos, Namung emute zaman londo namung ngoten. nggih, Pak. nggih. Karena kan Namung Londo kan di ngoten. sini kan Nggih. sudah 350 tahun nggih Mas. Nggih, ngoten. Nggih, kalau praktis masuk ke Ponorogo itu setelah perang Diponegoro Belanda itu 1800-an. 1800-an. Berarti niki sekitar tahun 1800-an niku Pak RT nggih. Oh, nggih. Nggih, nggih. Nggih. Karena berdasarkan sejarah loh niku. nggih. Nggih. Rumiyin dados kados ingkang kados pondasi menika rumiyin nggih inggil-inggil ngaten nggih. Ade. Niki ompake niki. Oh, lah, nggih. Ceritane iki nggih disukani cagak malih. Oh, Nggih, tasih wonten ompake niki. sakit. Nggih. Tinggal anu nggih. 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 Ompake niki. Nggih. Berarti nek dermagane wah ageng no berarti nggih. Nggih nika wau kula sampun ningali dugi mriko sampun ningali. Kidul atese niku kidul Oh, kancang sing niku. niki Nggih. nggih. Matur nuwun sanget Pak De. Sedikit ke barat dari posisi reruntuhan gudang garam Belanda. Tepatnya di bibir Bengawan Danyang atau Sungai Danyang. Ini juga masih masuk Dusun Tular, Desa Sukosari, Kecamatan Babatan, Kabupaten Ponorogo. Disinilah dermaga kuno itu dahulu berada. Ya, saya bilang dermaga kuno karena tidak hanya digunakan pada era Belanda, bahkan besar kemungkinan dermaga ini sudah dibangun dan digunakan pada era Kerajaan Mataram Kartosuro. Terbukti dari cerita Babat Ponorogo maupun babat-babat yang ada bahwa Sinuwun Solo ketika akan berkunjung ke Ponorogo menggunakan jalur sungai, naik perahu dan menambatkan kapalnya juga di dermaga ini. Anda tentu heran, kok bisa perahu nyampe ke tempat ini? Jangan membayangkan Bengawan Danyang luasnya sama dengan sekarang. Bisa jadi di masa dahulu luas Bengawan Danyang 4 kali dari luasan Sungai Danyang yang sekarang. Sehingga untuk lalu lalang perahu besar pun masih muat. Dan inilah reruntuhan dari dermaga tersebut. Sama sekali hampir tidak terlihat bekas-bekasnya. Cuma sedikit landasan di sisi timur dari Bengawan Danyang tersebut yang menunjukkan tanda-tanda bahwa di tempat inilah dermaga kuno tersebut berada. Dermaga itu memang sudah tak lagi nampak. Keberadaannya sudah tak bisa terbaca secara jelas. Akan tetapi, jejak-jejak sejarah bahwa Dusun Tular, Desa Sukosari, Kecamatan Babatan, Kabupaten Ponorogo pada masa dahulu adalah sebuah bandar, sebuah dermaga, nampak masih kita lacak dari bekas-bekasnya meskipun hanya sedikit saja yang tersisa. Assalamualaikum Mas Sayed. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dalang. Oke. Ini Mas, saya tertarik untuk mengulik sejarah tentang Desa Sukosari ya. Iya, Maksudnya Desa Sukosari. Yang mana dulu ada sebuah bangunan, dua sih sebenarnya. Gudang garam Iya. dan dermaga kuno. Iya. Ya kan? Artinya dermaga kuno ya nggak kuno-kuno amat sih, tapi era 1600-an ke sini lah. Itu sekarang kondisinya gimana, Mas? ya kalau kondisinya hari ini sudah banyak perubahan, artinya dari situs Iya. gudang garam ini untuk pondasi-pondasinya sudah banyak yang bergeser dan berubah, artinya diratakan dengan tanah, tapi juga masih banyak juga yang masih kokoh berada gitu. di tempatnya begitu. Karena memang ya sebagian untuk perumahan, sebagian untuk tegalan dan lain sebagainya itu. Sudah ya tergerus pemukimannya. Iya, ada sebagian yang sudah tergerus oleh pemukiman penduduk begitu. Kalau dermaganya masih nampak, Mas? Kalau dermaganya sudah tidak ada wujudnya lagi, karena memang
aliran sungai itu kan setiap tahun Semakin menyempit ya. semakin menyempit dan juga semakin menggerus, Mas. Menggerus. Jadi apa ya? Ya kemungkinan besar itu terbawa sedikit demi sedikit oleh aliran Sungai Danyang ini. Berarti Sungai Danyang itu ke timurnya agak bertambah, tapi dan yang dari sisi barat semakin menyempit nih. Soalnya dulu kan sungainya sangat lebar ini. Bahkan Bengawan kan namanya dulu. Iya, Bengawan Danyang begitu. Kalau untuk kondisi sekarang, apakah tempat tersebut masih kadang ada pemeliharaan atau ya sudah dibiarkan begitu saja? Ya, sepengetahuan saya ya sudah dibiarkan dan hanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menanam tanaman seperti ketela dan lain sebagainya. Oh gitu ya, jadi sudah tidak ada perawatan terhadap situs bersejarah ini. Matur nuwun Mas Sayid. Oke, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini liputan kita di Bengawan Danyang, masuk desa Sukosari, Kecamatan Babatan, Kabupaten Ponorogo. Yang ini di belakang saya ini tadi ada umpak-umpak cor-coran ini ya. Ini adalah bekas dermaga yang digunakan untuk berlabuh perahu-perahu di era Belanda dulu, era kerajaan juga. Yang mana pejabat-pejabat dari pusat kerajaan seperti Sinuwun kalau berkunjung ke Ponorogo itu nambatkan perahunya di sini. Termasuk juga Belanda ketika membawa garam-garam yang kemudian disimpan dalam gudang garam atau gudang uyah yang ada di sebelah sana. Salah satu sejarah yang pernah terjadi di Ponorogo yang mana belakangan sudah sama sekali hampir-hampir tidak diingat bahkan oleh warga sekitarnya. Semoga ini menjadi tambahan wawasan untuk kita semuanya, semoga menambah pengetahuan dan tentu saja semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.